Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari siswa SMA Negeri 2 Luk akan melakukan praktek difusi dan osmosis pada kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari praktek ini adalah memahami perpindahan sel pada tumbuhan. Kali ini kami menggunakan tomat sebagai medianya. Oke, sekarang kita langsung saja ke prakteknya. Silakan disimak. Oke, ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada sendok, kedua 2 buah gelas. Usahakan yang bening atau transparan. Yang ketiga 2 sendok makan membumbung garam dapur. Yang keempat 2 buah tomat. Yang kelima air putih secukupnya. Dan yang terakhir lap atau tisu. Ini bahan-bahan yang saya sudah sebutkan tadi. Ini langkah-langkah kerjanya. Oke, sekarang kita akan melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas secukupnya. Pastikan tidak terlalu penuh agar saat memasukkan tomat, air tidak akan tumpah. Setelah itu, tuangkan 2 sendok makan garam bumbung garam dapur ke dalam salah satu gelas. Kemudian aduk rata. Sebelum memasukkan tomat ke dalam larutan air, perhatikan dan identifikasi bentuk dan tekstur pada tomat. Setelah itu, masukkan tomat ke dalam larutan air. Dan tunggu hingga 10 menit. Kita tunggu tomatnya sampai 10 menit. Ini tomat yang sudah didiamkan selama 5 menit.
kondisinya mulai berubah. Sudah mulai berbeda daripada tomat yang ada di dalam larutan garam dengan tomat yang ada dalam larutan air biasa. Ini adalah kondisi di mana tomat didiamkan selama 10 menit. Kalau dilihat dari dekat, terdapat gelembung-gelembung yang ada dalam tomat yang direndam dalam larutan air garam. Oke, sekarang sudah 10 menit. Tomat kita sudah rendam dalam air larutan garam dan larutan air biasa. Sekarang saatnya kita angkat dan memperhatikan perubahan dalam tomat tersebut. Sekarang kita akan mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada tomat yang direndam dengan air garam dan air biasa. Ini adalah tomat yang direndam dalam air biasa. Teksturnya masih sama, masih tetap keras dan tidak ada perubahan yang signifikan. Sekeras. Ini adalah tomat yang direndam dalam air garam. Kalau dilihat warnanya masih tidak begitu berubah, tapi teksturnya menjadi lebih lembek atau lebih kenyal daripada sebelumnya. Saya lihat teksturnya masih menjadi lebih lembek. Oke, sekarang kita akan tiba pada pembahasan. Peristiwa apa yang terjadi? Dapat kita simpulkan, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa osmosis. Osmosis merupakan peristiwa perpindahan molekul pelarut atau air dari daerah dengan konsentrasi rendah ke daerah dengan konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel hingga mencapai kondisi seimbang. Peristiwa osmosis ini bersifat koligatif, yaitu sangat tergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Peristiwa osmosis itu terjadi ketika molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal itu terjadi karena terdapat sebuah tekanan maupun sebuah konsentrasi yang dimana berada pada tomat itu lebih rendah daripada tekanan yang berasal dari larutan garam, sehingga menyebabkan membran semi permeabel dapat tembus oleh sebuah zat pelarut. Tomat itu sendiri akan menjadi kehilangan air yang berada di dalamnya sehingga menjadi lemah. Oke, sekarang kita akan tiba pada kesimpulan.
Tomat yang didiamkan pada larutan isotonik atau larutan normal tidak mengalami perubahan apapun. Sedangkan tomat yang didiamkan pada larutan hipertonik mengalami perubahan tekstur menjadi lebih lembek atau kenyal. Peristiwa tomat menjadi lembek dikarenakan peristiwa plasmolisis hipertonik yang diakibatkan kondisi larutan di luar sel pada tomat lebih tinggi. Maka untuk menyesuaikan kondisi agar seimbang, tomat akan melakukan plasmolisis.